Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fluida dinamis bersama Ibu Husna Nadia dan Ibu Margiani SPD. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapat rahmat dan manfaat dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan peserta didik melakukan presensi kehadiran pada link Google Form yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Dan bagi peserta didik yang mengalami kendala dalam mengakses Google Form, silakan chat Ibu di WA dengan tulis nama dan kelasnya. Baiklah, Ibu sudah membagikan untuk video motivasi pembelajaran. Silahkan kalian cek pada Google Classroom kalian. Di sana ada video motivasi pembelajaran fluida dinamis. Kalian perhatikan video tersebut dan berikan tanggapan kalian mengenai video tersebut. Pada pembelajaran kita minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai surah Al-Jariyah yang berkaitan dengan fluida dinamis, yaitu pada ayat kelima, yang mana dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum berakal. Pada ayat kelima ini, Allah menerangkan mengenai adanya air hujan yang menghidupkan bumi sesudah matinya dan adanya perkisaran angin, yang artinya di sini adalah adanya sifat dari fluida yang bergerak. Yang mana yang kita pelajari yaitu adalah fluida dinamis. Sedangkan pada surah Al-Jariyah ayat ke-13 yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Pada ayat ini Allah menerangkan mengenai teknologi keudaraan, yang mana teknologi keudaraan itu berkaitan erat dengan ayat kelima, yaitu tentang fluida yang bergerak. Sehingga pada surah Al-Jariyah ayat 5 dan 13 ini merupakan berhubungan atau bersambung untuk menjelaskan mengenai fluida yang bergerak, yaitu fluida dinamis. Indikator pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan kompetensi dasar yang ketiga. Poin pertama, menentukan kelajuan aliran udara pada pipa pitot. Yang kedua, menentukan gaya angkat pesawat terbang. Berdasarkan kompetensi dasar. Indikator pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan kompetensi dasar yang ketiga. Poin pertama, menentukan kelajuan aliran udara pada pipa pitot. Kedua, menentukan besar gaya angkat pada pesawat terbang. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang keempat, poin pertama, melakukan percobaan sederhana mengenai gaya angkat pesawat. Yang kedua, mempresentasikan hasil percobaan sederhana mengenai gaya angkat pesawat. Tujuan pembelajaran kita berdasarkan kompetensi dasar yang ketiga. Poin pertama, diberikan suatu permasalahan, peserta didik mampu menyelesaikan kelajuan udara pada pipa pitot. Yang kedua, diberikan suatu masalah, peserta didik mampu menentukan besar gaya angkat pada pesawat terbang. Sedangkan untuk kompetensi dasar yang keempat, poin pertama, diberikan suatu rumusan masalah dan contoh demonstrasi, peserta didik mampu melaksanakan percobaan sederhana mengenai gaya angkat pesawat.
Yang kedua, diberikan situasi pengetesan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan sederhana mengenai gaya angkat pesawat. Marilah kita belajar, tapi sebelumnya silahkan kalian buka buku LKPD kalian atau buku LKS kalian pada halaman ke-36. Poin-poin yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama ada pipa pitot, dan yang kedua ada gaya angkat pesawat. Sebelum memasuki poin pertama kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit kembali atau mengulang kembali mengenai persamaan Bernoulli. Karena pada persamaan Bernoulli ini menjadi konsep dasar dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Jika terdapat dua buah pipa yang berbeda luas penampangnya, yaitu A1 dan A2, dan fluida itu mengalir dari pipa 1 menuju ke pipa 2. Lalu, bagaimana sih fluida itu bisa mengalir dari pipa 1 menuju pipa 2? Inilah yang dipikirkan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Hingga akhirnya dia menemukan suatu hubungan melalui teorema usaha energi yang sudah kalian pelajari pada kelas 10, yaitu tekanan sebagai usaha, V atau kelajuan sebagai energi kinetik persatuan volume, dan H atau ketinggian sebagai energi potensial persatuan volume. Ketiga hubungan inilah yang akhirnya menemukan persamaan Bernoulli, yaitu P1 setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Atau bisa kita tuliskan P setengah rho P kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Sehingga bunyi hukum Bernoulli yaitu bahwa jumlah dari tekanan P, energi kinetik persatuan volume setengah rho P kuadrat, dan energi potensial persatuan volume rho GH memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang garis lurus. Baiklah, kita akan masuk ke poin pertama pembelajaran pada hari ini, yaitu pipa pitot. Silakan kalian perhatikan buku LKPD kalian atau buku LKS kalian. Jadi, pipa pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida berupa gas. Sedangkan untuk alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida berupa cairan itu disebut Venturi meter. Silakan kalian perhatikan gambar diagram berikut. Jika gas, kita misalkan udara, mengalir melalui lubang-lubang di titik 1, lubang-lubang ini sejajar dengan arah aliran yang dibuat cukup jauh ke belakang, sehingga kelajuan dan tekanan gas di luar lubang-lubang tersebut mempunyai nilai seperti halnya dengan aliran bebas. Sehingga V1 sama dengan V, atau kelajuan gas, dan tekanan pada kaki kiri manometer tabung pitot sama dengan tekanan aliran gas, atau P1. Bagian kiri yang mana memiliki tekanan sama dengan P1. Lubang dari lengan kanan manometer tegak lurus terhadap aliran sehingga kelajuan gas berkurang sampai ke titik 0 di poin 2 atau di titik 2. Pada titik ini gas berada dalam keadaan diam. Tekanan pada kaki kanan manometer sama dengan tekanan di titik 2 atau
P2. Sehingga beda ketinggian antara titik 1 dan titik 2 dapat diabaikan. Sehingga dengan menggunakan persamaan Bernoulli di titik 1 dan titik 2, kita peroleh kelajuan untuk pipa pitot yaitu V sama dengan akar 2 rho aksen kali G kali H per rho. Yang mana V adalah laju aliran gas dengan satuan meter per sekon, rho aksen adalah massa jenis zat cair pengisi manometer dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, rho adalah massa jenis gas atau udara yang masuk dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah selisih tinggi permukaan zat cair dalam manometer dengan satuan meter. Selanjutnya ada gaya angkat pesawat. Salah satu faktor yang menyebabkan pesawat bisa terbang adalah adanya sayap. Bentuk sayap pesawat melengkung dan bagian depannya lebih tebal daripada bagian belakangnya. Bentuk sayap inilah yang kita namakan aerofoil. Dari sayap pesawat ini ditiru dari sayap burung. Bentuk sayap burung juga sama seperti sayap pesawat, yaitu lebih tebal di bagian depan daripada di bagian belakang. Bedanya sayap burung itu dia untuk terbang harus mengepakkan sayap, sedangkan untuk sayap pesawat itu tidak. Burung bisa terbang karena dia mengepakkan sayap sehingga ada aliran udara yang melewati kedua sisi sayap. Sedangkan untuk pesawat dengan menggunakan Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di bawah lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di bagian atas pesawat itu lebih besar daripada tekanan pesawat di bagian bawah. Akibatnya, terjadi gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan atas dan di bawah dikali dengan luas efektif pesawat. Persamaan gaya angkat pesawat adalah sebagai berikut. F2 dikurang F1 sama dengan setengah rho dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat dikali dengan A. Yang mana F2 dikurang F1 adalah gaya angkat pesawat dengan satuan Newton, rho adalah massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, V1 adalah kecepatan aliran udara di atas sayap, dan V2 adalah kecepatan aliran udara di bawah sayap, dan A adalah luas penampang sayap. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, sebuah pipa pitot akan digunakan untuk mengukur kelajuan udara yang melalui sebuah lubang. Pipa pitot tersebut dilengkapi dengan manometer alkohol dengan rho A sama dengan 800 kg per meter pangkat 3. Apabila beda tinggi antara kedua kaki manometer adalah 3 meter dan massa jenis udara atau rho U sama dengan 1,2 kg per meter pangkat 3, maka kelajuan aliran udara tersebut jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat yaitu diketahui massa jenis alkohol atau rho A sama dengan 800 kg per meter pangkat 3, massa jenis udara atau rho U sama dengan 1,2 kg per meter pangkat 3, beda ketinggian atau H sama dengan 3 meter, dan percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanya adalah kelajuan aliran. Sehingga dengan menggunakan persamaan pipa pitot yaitu V sama dengan akar 2 rho A dikali G dikali H per rho U sama dengan akar 2 dikali 800 kg per meter pangkat 3 dikali 10 meter per sekon pangkat 2 dikali 3 meter per 1,2 kg per meter pangkat 3, sehingga
V sama dengan akar 48.000 kg meter per sekon pangkat 2 per 1,2 kg per meter pangkat 3. Jadi kelajuan alirannya yaitu akar dari 400 meter pangkat 2 per sekon pangkat 2 yaitu sebesar 200 meter per sekon. Contoh soal 2, seorang pilot pesawat tempur sedang menerbangkan pesawatnya. Terlihat dari layar perhitungan teknisi pesawat, kecepatan udara di bagian bawah pesawat yang sedang terbang yaitu 100 meter per sekon. Dan tekanan di atas sayap pesawat adalah 20 Newton per meter pangkat 2. Maka hitunglah kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat jika massa jenis udara 1,2 kg per meter pangkat 3. Diketahui P1 dikurang P2 atau F1 dikurang F2 sama dengan 20 Newton per meter pangkat 2. H1 sama dengan H2, artinya beda ketinggian sayap itu sama. V2 adalah 100 meter per sekon. Dan rho U adalah 1,2 kg per meter pangkat 3. Ditanya kecepatan aliran udara di bagian atas sayap. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, maka P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2, sehingga setengah rho dalam kurung V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sama dengan P1 dikurang P2. P1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat ditambah 2 kali P2 dikurang P1 per rho. Ya, P1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat ditambah 2 P2 dikurang P1 per rho, yaitu P1 kuadrat sama dengan dalam kurung 100 meter per sekon pangkat 2 ditambah 2 dikali 20 Newton per meter pangkat 2 dibagi dengan 1,2 kg per meter pangkat 3. P1 kuadrat sama dengan 10.040 Newton per sekon kuadrat per 1,2 kg per meter pangkat 3, sehingga untuk besarnya kelajuan atau kecepatan aliran udara di bagian atas sayap yaitu dari akar 8.366,67 meter kuadrat per sekon kuadrat yaitu 91,47 meter per sekon. Marilah kita melakukan percobaan sederhana mengenai gaya angkat pesawat. Tujuan pembelajaran menyelidiki gaya angkat pada pesawat terbang. Rumusan masalah bagaimana pengaruh tiupan pada kertas terhadap tekanan, kecepatan aliran udara, dan arah gerak kertas. Alat dan bahan: kertas 1 buah, buku tebal 2 buah. Tetapi jika tidak ada buku tebal, kalian bisa menggunakan tangan sebagai gantinya. Rumusan hipotesis, buatlah kalimat paragraf yang mana kalimat tersebut dapat kita uji pada percobaan kali ini. Yang mana kalimat tersebut juga menjawab mengenai pertanyaan pada rumusan masalah. Dan kalimat dari rumusan hipotesis nanti dia harus berupa kalimat sebab akibat, yaitu menggunakan kata jika dan maka. Variabel eksperimen, di sini ada 3 buah variabel eksperimen, yaitu ada variabel manipulasi, yaitu apa yang kamu ubah. Terus ada variabel respon, yaitu apa yang akan kamu amati atau kamu ukur. Yang dalam hal ini berarti ada 3 poin berdasarkan rumusan masalah. Dan variabel kontrol, apa yang kamu jaga tetap kondisinya sama. Prosedur eksperimen, silakan kalian lakukan eksperimen ini atau percobaan ini dengan prosedur yang tertera di sini. Yang pertama, letakkan buku di atas meja mendatar dan beri jarak antar keduanya. Kedua, letakkan kertas folio di atas kedua buku. Ketiga, tiuplah bagian bawah kertas folio dan amati gerak kertas folio tersebut.
Keempat, tiuplah bagian atas kertas folio dan amati gerakan kertas folio tersebut. 5. Ulangi langkah 3 dan 4 beberapa kali guna mendapat data yang tepat. Dan terakhir, buatlah analisis pembahasan dan kesimpulan berdasarkan percobaan tersebut. Tetapi, jika kalian tidak ada buku tebal seperti yang Ibu jelaskan pada alat bahan, silakan kalian pegang kertas di kedua ujungnya dengan tangan. Setelah itu, kalian langsung masuk ke tahap ketiga, yaitu tiuplah bawah kertas folio dan amati gerakan kertas tersebut. Setelah kalian tiup dan amati di bagian bawah, lalu kalian tiup di bagian atas kertas. Dan lakukan hal yang sama beberapa kali hingga kalian mendapatkan hasil datanya. Buatlah analisis pembahasan dan kesimpulan berdasarkan percobaan tersebut. Hasil pengamatan, perhatikan tabel berikut. Jadi di tabel ini ada bagian tiupan, silakan kalian isi. Misalnya kalian amati di bagian bawahnya dulu, lalu di bagian atas, lalu perhatikan arah gerak kertas. Jika kalian tiup di bagian bawah terlebih dahulu, kemana arah gerak kertasnya? Dan jika kalian tiup di bagian atas, maka kemana arah gerak kertasnya? Lalu bagaimana dengan tekanannya? Misalnya kalian tiup di bagian bawah, jadi nanti tekanan kertas pada bagian bawahnya seperti apa, lalu tekanan kertas pada bagian atas itu seperti apa, begitu juga untuk kecepatan aliran udara. Analisis data. Jawablah pertanyaan pada LKPD yang sudah Ibu bagikan pada Google Classroom. Dan kesimpulan, bagaimana hasil percobaan kalian dan sesuaikanlah dengan hipotesis yang kalian ajukan, apakah sesuai atau tidak. Lakukan percobaan ini secara berkelompok dan buatlah video presentasi mengenai hasil percobaan yang kalian lakukan. Kumpulkan pada Google Classroom minggu depan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari Ibu. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.